ya. Udah kan? Duh, si Oki nunggu di mana sih? Tapi dia jemput gue kan. Ya keles, gue nunggu sendiri. Itu dia. Hai. Hai Bel. Gue pikir lo belum datang. Gue udah panik aja, gue kira lo gak jemput gue. Ke dojonya Bang Chandra. Ya jadi lah, Yan. Kan kita mau persiapan buat fight nanti. Iyalah, kita nggak boleh kalah dari mereka. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang aja kali ya. Yan. Tunggu dulu. Jangan langsung jalan. Soalnya tadi bebek gue bilang gue disuruh tunggu di sini. Bentar ya. Wes, sepatu baru ya, injek-injek jok dulu, pamer dulu. Kenalan sepatu baru dong. Hai, Beb. Aduh, jangan rambutku rusak. Sayang, aku balik pulang duluan gak apa-apa ya? Sini, lu pulang sama siapa? Naik apa? Gue pulang sendiri sih Mel, naik angkot paling. Oh ya udah kalau lo naik angkot, kita bareng aja kan? Kan kita ke Ukinya barengan. Ya udah kalau gitu, berhubung sekarang hari ini gue bawa motor, jadi gue ikutin kalian dari belakang deh ya. Asik banget sih, thank you ya. Bebebku, pacarku, calon suamiku yang paling ganteng sejagat raya. Aku pulangnya bareng Cindy ya. Iya nggak apa-apa bebek. Calon istriku yang cantiknya sejagat Neng. Kayak nama panggilannya Neng. Jadi sejagat raya. Ya udah kalau gitu, aku pulang duluan ya. Kamu hati-hati ya, sayang. Jangan panggil sayang dong, kan malu banyak anak-anak. Biar kayak Ian lah. Ian aja cuek ya. Ih, beda tahu bebek sama sayang ya kan beb. Ya udah kan semuanya udah ngumpul ya. Wow, buru-buru amat sih. Kasian juga ya brother kita yang satu ini nih, pengantin baru. Tapi sekarang jomblo. Kasian amat sih, boy, buru-buru aja lo. Rese lu, Yan. Bukan rese, lu lebih ganteng dari gua, tapi soal wanita nih. Sombong lu. Lu jelek kayak sombong, Yan. Gimana ganteng, Yan. Yaudah, cabut yuk. Yuk. Udah, yuk. Jadi itu yang namanya Haikal? Itu dia, ngeselin banget kan? Dan itu temen-temen sama cewek-ceweknya. Udah deh, mendingan ya, lo abisin aja tuh semua, lo berantas semuanya. Lo lihat sendiri kan, emang anaknya pada tengil-tengil kayak gitu ya pantas lah dihajar, ya nggak? Oke. Kalian tenang aja. Ayo kita kejar. Turun semua! Itu kayaknya pacar-pacar temennya Bella deh. Berani banget lo ngajak Priska. Lo gak tahu gue pacarnya. Hah? Pasti. Masalahnya cewek lo yang udah ikut campur urusan gua. Jadi lo berani ya? Sama senior lo sendiri. Kurang ajar ya lo. Bang, sebelumnya kita semua minta maaf nih. Kita semua tahu kok kalau abang-abang ini senior kita.
Tapi jangan mentang-mentang senior abang main seenaknya aja dong ngajarin kita semua. Udah, Kal. Kak, kita semua minta maaf ya, Kak. Atas kelakuan teman-teman saya juga. Ya mudah-mudahan kejadian kayak gini nggak kejadian lagi. Udah, Boy, Yan, cabut. Tunggu. Ini nggak salah lihat nih. Oh my God. Bahaya. Ini benar-benar bahaya. Kalau kayak gini terus perusahaan ini benar-benar bisa bangkrut dong. Aduh, nggak bisa dibiarin. Ini pasti gara-gara Adriana udah gak fokus sama nih perusahaan, gak ngurusin kerjaan, cuma mikirin dan ngurusin boy aja. God. Harus apa ya aku sekarang? Adriana ini bener-bener gak ngerawat kerjaannya sendiri ya. Dan perusahaan ini kalau didiemin kayak gini ancur-ancuran dong. Harus apa aku sekarang? Dan ini pasti ulahnya B, Iskandar yang ngeselin itu. Kayaknya dia udah mulai ngambil klien-klien lama untuk masuk ke perusahaannya dia. Ya jelas aja perusahaan ini bisa jadi bangkrut. Perlu dikasih pelajaran kayaknya B. Harus ditelepon. Tenang. Silent aja. Gak diangkat lagi. Halo. Mulai gak sopan kayaknya ya. Mentang-mentang udah bukan jadi menantu sekarang. Udah berani kayaknya nih B gak ngangkat telepon saya. Emosi berat. Dah. Usah telepon B lagi. Sekalian labrak aja ke kantornya. Mendingan kayak gitu kayaknya ya. Marah-marah. Ini dia. Hal yang paling penting adalah datengin B sendiri ke kantor. Terus maki-maki. Biar puas kalian marahnya. Tunggu. Tunggu dulu. Mau ke kantor B sekarang. Sekarang gimana maksudnya? Orang kantornya aja gak tahu di mana. Jangan kehabisan akal. Adriana kan tahu kantornya B. Kalau gitu sekarang aku harus telepon Adriana. Tanya kantornya B. Iya, Ma. Adriana, Mama minta alamat kantor B yang sekarang. Ada apaan, Ma? Ada apa? Kamu tahu gak sih? Ini juga gara-gara kamu tahu. Perusahaan kamu tuh hampir bangkrut, Adriana. Mama periksa semua keuangan di sini. Kok hancur-hancuran ya? Udah gak ada klien. Dan Mama curiga. Kayaknya B udah mulai ngambil satu persatu klien kamu yang lama untuk pindah ke perusahaan dia yang baru. Bahaya. Kalau kayak gini bisa hancur perusahaan kamu, mau jadi apa? Udah gitu kamu terlalu sibuk mikirin laki-laki yang gak penting itu yang bernama Boy. Udah ya, kalau kayak gini bisa kacau perusahaan kamu, Adriana. Hancur bisa-bisa, Adriana. Oke, Mama minta alamat kantornya Mas B untuk? Ya jelas Mama mau labrak B lah. Kalau nggak gara-gara B karena apa lagi? Semua klien kamu yang lama itu kayaknya pindah ke perusahaannya B. Nggak bisa dong dia nge-hijack yang namanya klien-klien kita, Adriana. Apalagi kamunya nggak ngurus perusahaan, bisa babak belur ini yang ada. Udah deh, Mama mau berangkat sekarang ke kantornya B untuk maki-maki B supaya dia tahu diri nggak ngelakuin ini semua.
Oke, Ma, Adriana akan kirimin alamat kantornya B. Iskandar yang baru. Sekarang juga kamu SMS-in alamat kantor B. Karena Mama akan datengin B untuk ngelabrak hari ini juga, saat ini juga. Iya, Ma, tapi Mama jangan lupa juga kalau di sana itu ada yang namanya Dado, yang si gembrot itu, Ma. Dia itu akan berusaha untuk menghalangkan Mama bertemu dengan B. Iskandar. Oke? Tenang aja Adriana, kalau masalah Dado itu urusan kecil, nggak penting. Mama pasti akan punya akal untuk bisa nerobos masuk ke kantornya B. Wah, oke lah kalau begitu. Tapi Mama jangan lupa ya bilang juga sama B. Iskandar kalau Adriana itu sebenarnya mantan pacarnya Boy Wirawan. Oke, Ma? Masih aja mentingin perasaan ketimbang profesional pekerjaan. Itulah kamu, makanya nggak maju-maju nih perusahaan kamu. Udah, Mama nggak mau ngurusin yang kayak gitu-gitu. Mama ngurusin perusahaan, bukan ngurusin percintaan kamu yang nggak penting itu. Bye. Iya. Aku sekalian nitip. Aduh. Ini dia alamat B. Iskandar. Alright. Sekarang saatnya beraksi, Ana. Tadi dasarnya lucu ya. Iya, namanya Pak Untung kan, inget gak? Oh iya, yang oke. Aduh, bener. Sama pegel banget, sumpah. Mana tadi gue ketiduran di kelas, terus diomelin sama dosen. Oh my god. Jelas. Itu namanya masa-masa kuliah. Iya enggak? Kuliah itu lelah banget. Kenapa sih, Re? Ya ampun, kalian ngapain juga kayak gini? Aduh, pegel kaki gue. Lo kenapa sih, Re, sama cewek itu? Kenapa harus ngumpet gitu deh? Ingat gak? Dia itu kakak kelas kita yang bekas temennya Adriana. Ingat gak? Dia kan tahu soal hubungannya Adriana sama Boy. Iya sih, cuman ya lo nggak harus sampai ngumpet gitu juga kali. Dia Iya, kan ngapain lagi sih lo takut sama temennya Adriana? Masalah itu jadi complicated banget ya sekarang. Karena apa? Gue sama Boy kan pura-pura nikah. Nah, terus kita kan ngerjain Adriana. Jadi kita tuh seakan-akan udah nikah beneran. Nanti gak lucu dong, tiba-tiba gue udah nikah, terus sahabatnya ngeliat gue masih di kampus. Masa gue gak bulan madu, masa gue gak pergi jalan dulu ya kan? Iya sih. Oh iya juga sih, benar juga. Tapi lo sebenarnya seneng kan pura-pura nikah? Tapi gini deh, sebenarnya lo pengen kan nikah beneran sama Boy? Ngaku deh, Reva. Lo masih cinta kan sama Boy? Kan gue tau banget lo tuh cinta banget sama Boy. Kenapa sih gak nikah aja? Bentar. Nanti lo gue kenalin sama temen AJK gue namanya Oki deh. Oke? Boleh. Kapan? Biar kalian juga gak jomblo ya kan? Ini kayaknya cocok nih sama siapa tuh? Dado. Capek ya? Belajar capek banget. Kayak gue langsung pulang deh nih. Gue udah dijemput tuh. Hah? Dijemput sama siapa? Yang itu. Oh, itu suami lo yang namanya Boy itu bukan? Cie. Ganteng banget. Cie. Sweet banget ya yang baru married. Bukan. Itu tuh supir sekaligus bodyguard yang di-hire sama bokap gue, oke? Bukan Boy. Udah ya? Kirain itu Boy. Udah. Daripada rumpi, gue pulang dulu deh. Dah, hati-hati, Re. Dah, Boy. Lucu ya? Udah kan? Duh, si Oki nunggu di mana sih? Tapi dia jemput gue kan? Ya keles, gue nunggu sendiri. Itu dia. Hai. Hai, Bel. Gue pikir lo belum datang. Gue udah panik aja, gue kira lo gak jemput gue.